Ini saya cerita sedikit kenapa saya main gitar lagi. Saya ini meninggalkan musik itu tahun 2000 sampai 2011. Saya tak sentuh satu alat musik. Alat musik saya bakar-bakarin semua. Saya hancur-hancurin semua. Sebelum video viral orang bakar-bakar gitar itu saya sudah patah-patahkan gitar saya. Karena bagi saya ini melalaikan, ini setan ini bagi saya. Gak bener ini. Haram, apalagi waktu itu saya yakin itu haram. Tapi namun tahun 2011 hadirin sekalian, saya jumpa dengan beberapa orang ulama, dia jelaskan tentang hukum alat. Ternyata tidak ada keharaman dalam alat. Tidak ada keharaman dalam nada, irama. Yang haram itu syairnya, liriknya. Yang haram itu kegunaannya. Intinya hadirin mulia, orang dapat hidayah karena ada yang mengajak. Ada yang mengajak. Kan? Datang ke sini karena ada yang ngajak kan? Nah, nanti minggu depan atau bulan depan ada pengajar lagi, ajak satu orang. Nanti jamaahnya sampai meludak, sampai bikin tenda panitia di sana. Iya. Kalau sekarang ada 500 orang, berarti bulan depan ada 1000 orang. Kalau satu orang ngajak satu orang. Udah kebayang siapa yang mau diajak? Coba sebentar pikir. Siapa kira-kira yang mau diajak? Udah kebayang kan siapa yang mau diajak? Tulis namanya, doakan dia malam, datangi rumahnya. Bagaimana Ustaz berhenti main gitar? Tolong doakan suami saya berhenti main gitar jika tidak haram. Lah, saya belum berhenti main gitar. Cuman gak seperti dulu. Dulu saya main gitar 8 jam setiap hari. Sekarang main gitar cuma 10 menit setiap hari. 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, selesai. Untuk apa? Ini saya cerita sedikit kenapa saya main gitar lagi. Saya ini meninggalkan musik itu tahun 2000 sampai 2011. Saya tak sentuh satu alat musik. Alat musik saya bakar-bakarin semua. Saya hancur-hancurin semua. Sebelum video viral orang bakar-bakar gitar itu saya sudah patah-patahkan gitar saya. Karena bagi saya ini melalaikan, ini setan ini bagi saya. Gak bener ini. Haram, apalagi waktu itu saya yakin itu haram. Tapi namun tahun 2011 hadirin sekalian, saya jumpa dengan beberapa orang ulama, dia jelaskan tentang hukum alat. Ternyata tidak ada keharaman dalam alat. Tidak ada keharaman dalam nada, irama. Yang haram itu syairnya, liriknya. Yang haram itu kegunaannya, Pak. Pisau itu apa hukumnya? Kan Ustaz Ali Hidayat pernah menjelaskan, pisau ini kalau digunakan nodong orang, haram hukumnya. Tapi kalau digunakan dokter untuk amputasi kaki orang, berpahala dokternya, bantu orang. Ataupun digunakan nyembelih kurban, sama alatnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu saja alat musik yang populer waktu itu duf, gendang. Di zaman Nabi belum ada, organ tunggal belum ada, keyboard belum ada zaman Nabi, gitar listrik belum ada zaman Nabi. Jadi bagaimana mungkin orang-orang yang hidup di zaman ini menghukumi sebuah benda pasti keharamannya, sementara benda itu tidak ada di zaman Rasulullah. Ya, kalau ada ikhtilaf boleh silakan. Saya bilang sama teman-teman saya, kalau kamu menganggap alat musik ini haram, sudah selesai. Nanti saya ada saja buat kalian, tolong tutup telinga kalau dengar musik. Karena nggak akan kuat, Pak. Orang kalau dengar musik dia kaki nggak gerak itu nggak kuat, Pak. Gerak jempol. Karena kalau dia mengatakan musik haram lalu dia nikmati, dia berdosa. Karena dia telah meyakini, menikmati sesuatu perkara yang dia yakini keharamannya. Maka setelah tahun 2011 saya pulang dari Hong Kong 4 bulan. Saya keliling 4 bulan di Hong Kong, Cina. 1 bulan saya mampir di Bandung. Saya mulai menyadari hadirin, saya telah jauh dari kaum saya. Selama saya hijrah 11 tahun saya tak berteman dengan anak band satu orang pun. Kalau saya datangi mereka pergi, mereka lari, mereka kabur. Sehingga mereka semakin lama semakin jauh dari Allah. Maka satu orang ulama waktu itu saya jumpai, dikatakan Syekh Ibnu Hajar Asqalani mengatakan dalam kitab beliau, dianjurkan kepada seorang yang ahli dalam memainkan alat musik. Nanti kapan-kapan saya bawa kitabnya. Untuk menggunakan keahliannya untuk mengajak orang kepada Allah. Terakhir kemarin waktu saya umrah ke Makkah, di Makkah hadirin mulia jumpa dengan Syed Ahmad bin Muhammad Alawi Maliki sama Ustaz Abdul Somad. Kami ke sana, beliau yang terjemah, saya ngomong. Saya disuruh nyanyi 2 lagu di depan beliau, Syed Ahmad. Syekh Ahmad ini anaknya Syekh Muhammad, gurunya seluruh kiai-kiai yang ada di Indonesia ini. Ya, nggak main-main Pak. Syekh Muhammad ini luar biasa, ulama aswaja. Yang sorbannya gede, yang wajahnya mirip saya kata orang. Saya mirip dia kata orang. Gaya sorbannya. Dan saya dikasih ijazah sorban sama putra beliau Syekh Muhammad, yang sanadnya insya Allah sampai ke atas. Waktu itu beliau katakan, hei Sulaiman, tetap kamu bernyanyi.
Saya nggak boleh berhenti. Saya pengen berhenti sebetulnya, nggak mau lagi nyanyi. Capek Pak. Hah? Tapi dia bilang, kamu puji Allah dan Rasulnya. Suara ini amat anugerah dari Allah. Kalau kamu gunakan untuk memuji Allah dan Rasulnya, kamu mulia dalam pandangan Allah. Tapi kalau kamu hanya menggunakan untuk memuji-muji makhluknya, kamu bisa jatuh derajatmu dalam pandangan Allah. Maka saya disuruh bersyair waktu itu. Saya nyanyikan lagu Ya Rasulullah. Beliau nangis Pak. Gak tahu dia ngerti apa enggak bahasa Indonesia, tapi mungkin dia kasihan, ini suaranya pas-pasan jadi penyanyi gitu. Karena basic saya sebetulnya gitaris bukan penyanyi, tapi akhirnya terpaksa bernyanyi. Nah, gak apa-apa, asalkan jadi asbabidayah gak ada masalah. Kenapa kata beliau? Kenapa kamu harus terus bernyanyi? Karena begitu banyak umat Nabi yang tak mau datang kepada kami, dan mereka tak mau mendengarkan suara kami, tapi dia dengar suaramu. Dia dengarkan suaramu. Saya gara-gara lagu yang saya buat tuh, DSAS itu, Dunia Sementara Akhirat Selamanya, udah banyak orang masuk Islam Pak. Terakhir ada penyanyi gereja masuk Islam gara-gara lagu itu. Samping masjid saya itu ada gereja Pak. Anak saya mau belajar vokal. Saya pikir siapa kira-kira bisa ngajarin vokal ya? Oh ya, penyanyi gereja. Saya cari informasi, dapatlah informasi, datang hadirin mulia ke rumah saya dia. Orang Ambon. Kemudian saya bilang sama dia, Usi, nyanyikan, ajarkan lagu ini kepada anak saya. Wahai manusia. Kan manusia Pak, bukan orang Islam dia panggil manusia. Dia kan manusia juga. Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Akhirnya hadirin mulia, malam-malam dia WhatsApp saya. Dia bilang, Ustadz, saya kepikiran itu syair-syair lagu itu. Boleh nggak besok saya tanya-tanya tentang Islam? Pagi dia datang ke rumah Pak, bicara 5 menit 10 menit masuk Islam. Ganti nama jadi Aisyah. Nah, dia kita syahadatkan. Alhamdulillah berapa bulan kemudian dapat jodoh. Namanya Adit. Nikah. Kemudian berapa bulan yang lalu dia kirim WhatsApp. Dia pergi kan. Dia bilang, alhamdulillah kami sudah punya anak, dan lahir anaknya. Cuma laki-laki perempuan. Laki perempuan kembar 4. Anak laki perempuan. Oh ajib tuh. Nah, sekarang udah pakai cadar juga. Penyanyi gereja dulu. Asbab lagu. Sunan Kalijaga belajar gamelan untuk mendakwahkan agama. Sunan Kalijaga itu juga begitu ternyata. Orang kalau nonton konser beliau, tiket masuknya kelima syahadat. Jadi orang Hindu waktu itu, orang-orang Buddha waktu itu yang masuk datang ke nonton konser Sunan Kalijaga, pewayangan beliau, pulang-pulang jadi Islam sudah. Benar. Nah, sekarang kita nggak bisa menghapus sejarah tersebarnya Islam di Nusantara melalui panggung-panggung hiburan. Tolong keep respect each other. Jangan sampai kita mencaci maki saudara. Saya dihina banyak gara-gara musik Pak. Sama segelintir orang yang kata Buya Hamka tadi, yang sempit ilmunya. Saya banyak dengan berbeda pendapat dengan banyak guru-guru saya masalah ini, tapi kita tak saling menghina. Silahkan yang mengharamkan musik, tafadhol sibukkan diri kalian dengan Al-Quran. Itu derajat tinggi di sisi Allah, mulia Pak. Orang kalau sudah nggak dengar musik, bagi saya dia wali Allah, bagi saya dia orang hebat, orang soleh yang perlu saya hormati ya. Tapi kalau dia sudah mulai menghina orang yang main musik, menghina Opik, menghina Maher Zain, menghina ataupun menghina saya, hadirin mulia, saya udah mulai coret namanya. Kalau di Instagram langsung blokir. Saya tak layani berdebat dengan mereka. Alhamdulillah sekarang udah ada 350 orang yang saya blokir. Karena kalau mendengarkan komentar dia nggak naik iman, naik darah Pak. Oh, kurang ajar ini. Nah, balas lagi, masuk lagi. Nah, maka tinggalkan perdebatan meskipun kita benar, tinggalkan perdebatan ya. Jadi masalah musik, ibu itu suaminya tolong suruh dia nyanyi lagu-lagu DSAS saja ya. Nah, nanti saya kasih tahu kuncinya, main di E. Nah, nanti kalau dia sudah sibuk Al-Quran, nanti tinggal sendiri itu musik. Kalau dia sibuk sholat sunnah, sholat ini semua. Jadi bukan meninggalkan Pak, tapi mengganti. Baginda Nabi SAW tak pernah merampas kesenangan sahabat, namun Nabi SAW mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat.